Oke, makasih Pak Hairul. Kita mulai tepat jam 3 ya, karena waktu kita ya agak terbatas. Dan ada pengumuman tugas juga hari ini, jadi nanti kelas internasional juga gabung jam setengah 6. Setengah 4. Oke, ya tepat jam 3, jadi kita mulai. Suara oke, slide oke. Oke, Pak. Dengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Ya udah, saya mau ngupload dulu. Lupa saya. Bentar ya. Data. Oke. Baik, jadi kita mulai ya. Ini sudah saya share ke kalian. Ini notebooknya. Jadi sebenarnya kalian bisa tes sendiri, cuma supaya komplit aja. Ya udah, saya briefing aja sekilas. Jadi sebenarnya masih sama-sama aja seperti sebelumnya ya. Cuma sekarang kita pakai modulnya untuk klasifikasi. Nah, jadi seperti biasa, langkah kalian itu mengklik ini satu-satu. Dan sekali lagi datanya diberikan dalam bentuk X sama Y, jadi kita upload dulu comma separated values-nya pakai ini. Tadi baru saja saya lakukan, jadi ini ngambil dari hard disk kalian. Nah, jadi sekarang bedanya paling yang Y ini, Y ya, itu adalah class. Oke, jadi kalau di sini kategori kan bisa apa aja kan ya, bisa yes, bisa no, bisa nama spesies, cuma sih enaknya kita bikinnya jadi encoding aja. Jadi 0, 1, 2, 3, atau 4. Jadi kasih identitas seperti itu. Jadi kalau kalian ketemu, misalkan ini spesies A, spesies B, spesies C, kasih aja 0, 1, sama 2. Seperti misalkan ini nih. Ini konteksnya adalah data university score, jadi apa tuh kata Dava ya. Jadi pokoknya ini lulus atau enggak dari nilai lah. Kalau nggak salah nilai UTS sama UAS kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada semacam threshold-nya, dia lulus. Jadi kita klasifikasi. Kalau nilai UTS-nya segini, UAS-nya segini, dia lulus atau enggak. Kayak ini data simpel aja, cuma dia 2 dimensi, jadi gampang dibayangkan. Nah, ini adalah datanya seperti ini ya. Ini saya upload dari CSV, mungkin saya zoom dikit biar lebih jelas. Oke. Jadi ini ada ujung-ujungnya ini nih. Ini 0 sama 1. Kalau dalam konteks ini 0 itu tidak lulus, 1 lulus. Ini adalah nilai-nilai ujiannya nih. Nah, sekarang kita pecah dulu ya. Jadi datanya seperti ini. Jadi X sama Y ya. Ini mungkin kalau kalian mau edit kalian butuh pengetahuan Python ya. Cuma kalian kan dulu banyak kan MATLAB ya. Tapi nggak ada masalah, maksudnya dari segi bahasa tuh hampir mirip ya. Dan kalaupun kalian dulu terbiasa sama table MATLAB, nah itu ada pakai Python namanya pakai Pandas data frame. Jadi itu sama-sama aja sebenarnya. Oke, mungkin butuh belajar sedikit lagi. Oke, jadi bentuk data kita ini 5 baris pertama, ini X, ini Y-nya. Oke. Nah, ini saya skip ya yang Pearson correlation coefficient karena kita sudah lakukan kemarin, sama aja intinya. Cuma paling yang ini yang penting nih. Kita mau plot datanya. Oke, jadi kalau di sini kita plotnya 2 dimensi aja cukup. Jadi kalau misalkan yang kelasnya 1 sama 0 kita bedain warna. Kalau yang kemarin kan kita 3 dimensi karena ada X1, X2 sama ini sama Z-nya. Z-nya itu kan angka continuous, jadi kan harus plot seperti survei seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan klasifikasi ini kan class kan ya. Nah, jadi sih enaknya biasanya plotnya yang kita bedain warna. Nah, jadi kalau di sini kita memakai warna kuning untuk yang tidak lulus ya, X1, X2 itu nilai ujian. Dan 1 itu adalah dia lulus. Sekilas kalian lihat ada kan ya, semacam garis yang yang memisahkan antara yang lulus sama tidak lulus. Kayak ini contoh simpel biar kebayang aja sebenarnya. Jadi harusnya kalian udah kebayang garisnya ada di mana dan datanya juga cukup lah untuk kita melihat garisnya ada di mana. Dan itu akan kita lakukan. Jadi kita memberikan prediksi, tebakan, batasnya ini ada di mana. Nah, itu akan kita lakukan dengan logistic regression.
Oke, konsepnya ini Dava sama Faiz lumayan lengkap penulisnya ya. Jadi ini kalian bisa baca-baca aja ya, tapi ini yang penting nih. Ini adalah fungsi logistik kita. Jadi fungsi ini akan memberikan probability di mana dia berapa probabilitas dia akan y-nya sama dengan 1 atau y sama dengan 0. Jadi kalau kalian ingat lagi, yang diberikan itu adalah probabilitas. Nanti kalian bisa bikin threshold sendiri. Cuma biasanya ya, kalau lebih dari 0,5, nah itu artinya dia ini, artinya dia apa? Artinya dia misalkan y-nya sama dengan 1 atau y sama dengan 0. Oke? Tapi ini berbeda, mungkin saya kasih tahu aja. Kalau kalian pakai k-nearest neighbor classification ya, itu ya dalam satu hal dia juga memberikan conditional probability sih ya. Jadi sama aja. Jadi dia ngelihat majority vote-nya siapa. Jadi kalau ini berlaku buat banyak kelas nih. Misalkan ada 3 kelas, A, B, C. Dia ngelihat 10 tetangga dia, kalau kayak nearest neighbor itu, misalkan yang paling banyak memilih C, nah dia akan memilih C. Nah, itu konsep kalau kayak nearest neighbor. Nah, kalau logistik, dia pakai fungsi logistik seperti ini, dan hanya bisa dipakai di 2 kelas aja. Ya, jadi terbatasnya di situ. Yes atau no, atau 1 atau 0 itu terbatasnya. Oke, jadi di sini diberikan detail yang cukup panjang ya. Ya, dan beberapa yang memang agak beyond the scope kuliah ini, cuma ini cukup cukup luas, nanti bisa dipakai kalau misalkan udah lebih advance matematiknya. Oke. Jadi apa dilakukan sebenarnya ya, kalian pokoknya klik-klik aja ya, ini membuat fungsi sigmoidnya, ini memberikan prediksinya nih dari logistic regression. Dan konsep penting adalah melatih modelnya. Mengapa kita pakai istilah melatih ya, itu istilah yang umum. Jadi training the model itu sebenarnya kalian mencari parameter yang memaksimalkan likelihood. Jadi kan kemarin kita mau mencari beta 0, beta 1. Jadi ada istilah lain kita training model lah. Training berdasarkan dataset yang kita miliki. Makanya kita sebutnya training set kan. Nah, jadi di sini ada fungsi ya, log likelihood. Jadi fungsi ini dipanggil untuk memberikan ini. Jadi pertama ada ini nih, predict x, beta ya. Jadi betanya berapa nih, kalian bisa kasih berapapun, terus keluar ininya nih, keluar si prediksinya, ntar saya lihat. Scores. Oh iya, iya, iya. Sigmoid dari scores. Berarti itu adalah si ininya berarti nih, oke. Oke, ya udah. Intinya fungsi ini sih untuk memaksimalkan likelihood. Jadi seperti saya bilang kemarin, kita memakai prosedur numerical optimization ya. Jadi terus terang yang ada di bawah sini itu agak beyond the scope, cuma kalau kalian tertarik, kalian bisa baca lebih lanjut. Jadi dia intinya kita menghitung, kita mengoptimasi beta 0, beta 1, dan seterusnya, supaya memaksimalkan log likelihood. Jadi kalau kita ingat konsep kemarin kan dia mencari titik yang gradiennya sama dengan 0. Nah inilah prosedur numerical optimization. Oke? Nah ini untuk menghitung derivatifnya dan lain-lain agak panjang ya. Ini ada prosedurnya. Jadi sebenarnya yang penting tuh ini nih, logistic regression train. Jadi di kode Python-nya dia memanggil yang log likelihood calculation, memanggil derivatifnya. Mengapa kita butuh derivatif? Supaya kita tahu kapan ini optimal. Oke. Jadi yang paling penting tuh ini sebenarnya, tapi kalian jangan lupa eksekusi yang di atas-atasnya juga. Jadi benar-benar baris per baris yang kalian eksekusi. Oke. Nah, kalau ini udah didefinisikan, selanjutnya kita bisa pakai ini untuk data kita. Kita kan tadi X-Y kan ya, yang tadi bentuknya adalah ini. Nah, sekarang kita akan mencari beta 0, beta 1 yang memaksimalkan log likelihood. Kalau kemarin masalah regresi linear, itu kan ketemu langsung kan ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya di dalam fungsi ini dia melakukan prosedur optimasi yang ini. Kita memakai algoritma namanya gradient descent optimization. Nah, jadi kalau saya intinya kalau udah saya klik ini akan mengeksekusi prosedur secara otomatis. Jadi di akhir itu yang kalian dapatkan. Beta 0, beta 1, sama beta 2. Oke, jadi kalau kalian punya lebih banyak variabel tentunya yang keluar betanya juga akan lebih banyak.
Oke, mungkin supaya kebayang dulu ya, saya agak skip step ini dulu. Kita visualisasi aja dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan? Tentunya dia membuat prediksi dari logistic regression. Oke, sebenarnya ini ngitungnya probabilitanya ya. Tapi kalau di plot ini yang ditampilkan langsung, oke ini di bawah 0,5 maka Y sama dengan 0. Oke ini Y-nya, probabilitasnya lebih besar daripada 0,5, berarti kita Y-nya sama dengan 1. Jadi garisnya seperti ini yang dibuat oleh logistic regression. Kalau misalkan kalian mau threshold-nya beda, kalian bisa buka dalam ini. Kemudian ubah yang bagian ini nih, condition list ini nih. Jadi kalau misalkan nanti ini bisa saya kembalikan lagi. Misalkan dia pakai threshold segini ya. Kalau misalkan kita lakukan pasti akan berbeda hasilnya. Enggak ya, bergeser dikit ya. Oke, oke. Condition list. Kalau saya ubah, kasus ekstrim. Agak bergeser. Kelihatan ada pergeserannya nih. Oke. Walaupun nggak terlalu banyak, saya balikan lagi biar saya nggak lupa. Cuma nggak perlu khawatir nih, saya pakai kopinya nih. Jadi yang aslinya sih sama aja. Oke, jadi saya tadi belum masuk ke sini. Intinya kita, sorry saya balik ke atas lagi, kita definisikan X sama Y-nya, ini baru plotting aja. Dan kita definisikan fungsi logistiknya atau sigmoid, kita manggilnya juga. Kita ngebuat prediksi di sini. Jadi disigmoidkan dulu sebenarnya. Kemudian ini adalah log likelihood calculation, ini derivatifnya. Kemudian ini fungsi utamanya. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menghitung berdasarkan data yang kalian miliki. Oke, jadi logistic regression train, X, Y, outputnya ada banyak, beta, likelihood-nya pun juga dikeluarkan, sama standard error-nya. Oke, standard error itu artinya sama dengan yang linear regression. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi akan keluar summary map-nya. Summary. Nah, ini summary map-nya nih. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa untuk beta 0, beta 1, beta 2 itu p-value-nya lebih kecil dari 0,05 ya, threshold kita ya. Significance level berarti memang ada efek X1 sama X2 terhadap log odds ya. Kita ingat kita mainnya pakai logit di sini untuk meningkatkan probabilitas ini lulus gitu dari satu mata kuliah ini. Jadi secara konteks sama aja ya, maksudnya apa arti p-value, apa arti hipotesis tes, satu itu berarti kita mereject hipotesis bahwa tidak ada tren apapun data kalian. Nah, berarti kalau di sini kita gagal menolakkan hipotesis, berarti ada dong efek dari beta 1, beta 2, sama beta 0, walaupun kalian tidak peduli sama beta 0 dalam kasus ini, yang penting beta 1 sama beta 2. Yang di bawah ini adalah residu R-squared. Oke, di sini kalau ini keluar hasilnya 0,69. Yang memang ini kekurangannya ya, si McFadden pseudo R-squared ini memberikan hasil yang tidak terlalu interpretable. Jadi sebenarnya tuh prediksi logistik tuh bagus sekali. Cuma di sini keluaran 0,7 lah. Yang dimana kalau kita pakai linear regression kita expect-nya 0,9, 0,95. Tapi kalau dalam McFadden pseudo R-squared 0,7-an itu juga udah bagus sekali. Nah, kemudian sebenarnya ada dua cara ya. Ini berhubungan sama tugas, bagaimana kita melihat akurasi dari suatu model. Jadi pertama kalian pakai R-squared ini berlaku buat regresi atau klasifikasi ya. R-squared-nya tuh biasa kita pakai ke training set kita. Jadi kalau Anda ingat kemarin-kemarin di diskusi kita di kuliah, itu bagusnya kita menguji terhadap test set. Test set ini kita tidak memakai data test set ini sebagai training set kita. Nah, nanti di tugas kita berikan itu. Jadi ada training, ada test setnya di situ. Jadi nanti tugas kalian adalah
eh, menghitung akurasi dari tes set yang diberikan. Oke, nanti detailnya dari tugas akan kita informasikan dalam 15 menit lagi ya. Jadi 15.30 kita akan menjelaskan tugas yang kita berikan. Oke, di sini sih juga bisa diprediksi ya. Jadi kalau kalian mau manggil prediksi pada data yang berbeda, X-nya ini yang diubah nih. Ya, misalkan NP-array nggak keluar ya. Print ypret. Oke, harusnya keluar hasilnya. Nah, ini kan diberikan nih probabilitanya nih. Nah, artinya nih lulus dia nih kalau dapat nilai segini. Nah, coba kalau dia tidak beruntung, berarti probabilitas dia lulus itu kecil sekali. Oke, ini dari data dari tempat kita di mana mau prediksi. Kalau kita mau lebih banyak ya, sekalian gitu. 20. UTS-nya sih bagus. Nah, tapi ternyata UAS-nya dia nggak beruntung. Sorry, koma kurang. Nah, ini akan keluar tuh berapa probabilitasnya nih. Berarti kalau dalam kasus ini pun juga tidak lulus semua sayangnya. Oke, misalkan saya segini, ini lulus nggak ya? 0,9 ya, pangkat 10 pangkat minus 1. Berarti lulus dia. Nah, itu kalau logistik. Sekarang kita juga pakai kayak nearest neighbor classifications, kayak I'm skipping the theory. Dalam fungsi ini adalah fungsi untuk memanggil kayak nearest neighbor kalian, termasuk buat plotting ya. Kita memakai scikit-learn ini. Jadi kita klik aja sebenarnya di sini. Udah nih, di sini udah bisa membuat model logistik regression kalian. Dan sebenarnya salah satu-satunya hal yang butuh kalian ubah, kan udah punya datanya kan ya, itu adalah ini nih, nearest neighbors-nya. Berapa jumlah tetangga kalian, karena ini akan berpengaruh terhadap prediksi kalian. Kita coba dengan 3 dulu deh. 3, kemudian kita ini. Nah, ini hasil dengan 3 tetangga. Kalau kita lebih banyak ya, 10 gitu. Hasilnya pasti akan berubah juga. Nah, iya kan ya. Jadi kalian bisa mengubah ya. Jadi sebenarnya ya ini tergantung problem dependent. Tapi kalau kita lihat kan mungkin sebenarnya garis yang memisahkan antara lulus tidak lulus itu tidak terlalu lurus ya. Kalau logistic regression tadi itu dia benar-benar straight line seperti itu. Oke, cuma kalau kita memakai KNN tuh bisa dia lebih menangkap yang ada lengkungannya seperti itu. Dan kalau kita lihat kan memang dia seakan-akan lebih melengkung ya, seperti ini. Dan itu bisa tertangkap oleh k-nearest neighbors. Nah, ini udah agak berlebihan nih ya. Tapi kalau kalian kecilin itu hasilnya bisa lebih enak lagi. Jadi kalian juga bisa ngejudge secara visual atau kalian pakai test set yang berbeda. Kalau misalkan ada yang nanya, kok test setnya tidak ada, Pak? Nah, itu biasanya orang memisahkan 80% jadi training, 20% jadi test set. Jadi benar-benar kita pisahkan secara manual. Oke, itu ya. Jadi cukup cepat ya. Ini kalian harus nyoba-nyoba sendiri. Makanya kemarin saya beri duluan ini supaya kalian bisa nyoba-nyoba. Nanti kalian juga akan butuh notebook ini kalau kalian mau mengerjakan tugas, karena ada tugas yang klasifikasi juga di situ. Oke? Oke, mungkin pertanyaan nanti dulu ya, karena saya mau terakhir dulu nih ya, sebelum kita masuk ke tugas. Jadi itu sebenarnya materinya sih udah habis semua ya. Tar.
Materinya udah habis, statistik, jadi paling saya ngasih semacam pengantar lah apa yang bisa kalian pelajari lebih lanjut dari statistik ini dan apa hubungannya, relevansinya dengan mata kuliah di aerospace engineering lain. Oke. Jadi saya punya sedikit afterthought. Mana sih bolpen? Oke, jadi mungkin ada yang bertanya ini, statistiknya buat apa sih intinya ya? Jadi kalau saya ngelihat statistik untuk aerospace engineer tuh levelnya sama seperti kalian belajar metode numerik, kalian belajar partial differential equation, kalian belajar aljabar linear, kalian belajar kalkulus vektor. Jadi sebenarnya basic math-nya itu yang penting ya. Jadi math and statistik lah di situ. Dan statistik itu juga virtually penting untuk setiap cabang keilmuan, tak terkecuali aerospace. Oke, jadi digunakan di semua bidang, hampir di semuanya ya, scientific, engineering field, dan dalam kasus ini kan kita dalam aerospace engineering. Dan statistik merupakan tools yang penting baik di aviasi ataupun di aeronautics ya, atau aerospace design. Jadi di aviation itu jelas ya, itu kan banyak data ya. Jadi airline itu juga ada data penerbangan, data pesawatnya, data mungkin structural health monitoringnya juga, itu kan selalu disimpan data. Nah sekarang bagaimana Anda menggali pengetahuan penting dari data itu? Nah itulah gunanya statistik ya. Dan statistik juga mengajarkan kita cara berpikir dalam ketidakpastian, selain untuk mengolah data juga di situ. Dan kalau di airport ya juga sama toh ya. Jadi kalau traffic seputar di sekitar airport itu kan tiap hari itu banyak sekali traffic ya. Ada dari airline ini datang, ada mungkin pesawat yang mungkin lebih sifatnya bukan airline lah, kargo gitu maksud saya. Nah itu kan banyak data tuh. Nah disitulah pentingnya statistik buat menganalisis data. Dan satu lagi saudaranya juga, probability. Nah, itu penting sekali. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disitulah kita pentingnya memahami cara berpikir dengan probabilitas. Dan di aerospace juga penting. Oke, mengapa penting di aerospace? Karena salah satu contoh ya, misalkan kita mendesain sesuatu untuk kondisi terbang tertentu gitu, pesawat. Kita mau desain di kecepatan segini. Nah, tapi emang pasti kecepatannya persis gitu. Nggak pernah kan ya? Nah, makanya ada framework baru dalam desain namanya design under uncertainty. Desain dalam ketidakpastian. Jadi bagaimana kita mendesain suatu produk aerospace, tapi kita mempertimbangkan efek ketidakpastian. Itu bisa datang dari macam-macam, manufacturing error ataupun flight condition error ya, kan number itu bisa berubah-ubah, tidak persis di satu angka. Dan konsep ini penting di desain struktur ya, apalagi ini ngomongin soal stres. Ngomongin soal desain tidak boleh melebihi stres tertentu. Kita bakal ngomongin reliability di situ. Karena kita saat mendesain sesuatu harus mempertimbangkan efek ketidakpastian ya. Jadi kita bakal ngitung seberapa reliable desain ini ketika ada load-nya misalkan melebihi batas. Atau misalkan kondisi extreme load yang langka tapi bisa terjadi. Nah, berapa probability of failure? Nah, itu di structural design, aerodynamics punya ya. Entah yang sifatnya lebih praktikal untuk desain, atau sampai ke turbulent flow-nya. Jadi untuk Anda bisa memahami turbulent flow, itu butuh dasar statistik and probability. Ya, karena turbulent itu chaotic, dia randomness-nya tinggi. Nah, disitulah kita mendeskripsikan aliran turbulent dengan menggunakan pendekatan statistik. Dan sampai saat ini itu pendekatan yang paling elegan untuk masalah turbulen. Nah, kontrol pun juga lah. Anda mau mendesain robust control, itu pun Anda perlu mempertimbangkan uncertainty di kondisi terbang lagi. Kemudian kalau ada IPE, eksperimen, Anda kan harus ada error bar tuh. Ya, karena setiap alat eksperimen pasti ada ketidakpastian. Nah, bagaimana Anda bisa menghitung? Nah, itu jelas balik ke statistik lagi. Oke, dan kalau kita ngomongin soal data science sendiri ya, statistical learning, nah itu mulai banyak dipakai di dunia aerospace. Ya, jadi itu sebagai pelengkap dari pendekatan yang bersifat analitik, bersifat eksperimen, komputasional. Nah, sekarang ada lagi data driven engineering. Oke.
Dan bahkan di Inggris sendiri pun sekarang ada center baru namanya Data Driven Institute di siapa namanya tuh saya lupa tuh, di Alan Turing Institute. Jadi mereka ada center sendiri buat data science dan data engineering sih, data driven engineering teman. Nah itu soal aplikasi ke aerospace-nya ya. Nah cuma kalau dari segi bidangnya sendiri, apa yang kalian pelajari itu baru stretch kecil lah dari bidang statistik itu sendiri. Sama kayak misalkan kita ngomongin soal algebra linear, nah itu kan sebenarnya lebih kompleks. Ada computational linear algebra, ada abstract linear algebra, begitu juga statistik. Jadi ada cabang Bayesian statistik yang nggak kita sentuh di mata kuliah ini. Jadi yang kita pelajari selama ini itu namanya frequentist statistik. Nah, ada lagi satu lagi cabang Bayesian statistik dan ini merupakan cabang statistik penting yang berangkat dari satu teori yaitu Bayes theorem menjadi satu cabang sendiri. Jadi kalau Bayesian statistik itu parameter itu adalah sesuatu yang uncertain juga. Dan definisi dari probability dari sudut pandang Bayesian pun berbeda sama sudut pandang frequentist. Kalau frequentist itu berdasarkan jumlah, ya frekuensi. Tapi kalau di sudut pandang Bayesian, probability itu kita bisa memasukkan semacam prior knowledge ke dalamnya. Sama kayak misalkan saya bilang besok hujan, saya bisa masukin prior knowledge dong. Ini kira-kira P-nya sama dengan 0,8. Tapi kalau ada sharing data baru, saya akan mengupdate lagi pengetahuan itu. Tapi di awal saya akan memiliki prior knowledge. Nah itulah Bayes theorem. Dan baru aja kita pelajari ya statistical learning dan kita baru belajar metode yang simple. Ke depan itu jauh lebih banyak lagi. Termasuk misalkan machine learning yang sifatnya lebih haus data biasanya tuh kalau machine learning. Computer vision itu kan juga penting kan buat desain drone gitu ya. Nah itu pendekatannya lebih ke machine learning. Salah satu algoritma penting sekarang adalah neural network yang tidak kita bahas di mata kuliah ini. Kemudian ada lagi evidence theory, ada possibility theory, dari segi teori pun banyak, ada lagi Fuzzy theory dan lain-lain. Jadi sangat luas ya bidang ini. Kemudian ini penting juga ya buat turbulen proses stokastik. Karena turbulen pada dasar adalah suatu proses yang stokastik. Jadi dia merupakan fungsi terhadap waktu. Randomness-nya itu juga merupakan fungsi terhadap waktu. Nah, itu adalah stochastic process. Ada lagi Markov chain, Markov process, etc. Jadi banyak sekali ya yang bisa kalian pelajari. Dan kalau kita ngomongin soal statistical machine learning, itu merupakan topik yang cukup hangat di aerospace. Jadi misalkan kalau kita ngomongin fluid dynamics ya, 3 dari fluid dynamics paling top dunia, satunya itu menggunakan statistical learning buat keperluan fluid dynamics. Jadi ini benar-benar lagi hot lah itu. Tadi saya ngomongin di fluid dynamics ya, di bidang saya. Tapi ingat sekali lagi, kalian calon aerospace engineer, jadi statistik aja nggak cukup. Statistik itu hanya satu dari sekian banyak fundamental penting. Math-nya jangan lupa, itu penting ya. Nggak ada aerospace engineering lulus nggak ngerti math dasar. Dan saya cukup bangga ya, walaupun misalkan ada alumni aerospace, walaupun mungkin maaf dia yang peringkat-peringkat bawah, tapi kalau kita tanya soal apa itu gradien, apa itu integral, dia ngerti. Jadi dasar sekali dia pegang. Oke, jadi ya syukurlah alumni AE kita seperti itu. Zaman saya sih dulu PN namanya penerbangan. Jadi saya lulus, saya masuk ke AE tahun 2006 namanya masih PN. Pas saya lulus namanya AE. Nah sekarang saya jadi ngajar di Teknik Dirgantara. Jadi saya mengalami 3 kali perubahan nama. Oke, jadi pengetahuan aerospace-nya penting ya. Ini berlaku di setiap bidang. Jadi yang namanya statistik itu ya kita bisa lihat sebagai tools juga. Dan itu harus dilengkapi dengan pengetahuan kita dan skills aerospace engineering yang juga mumpuni. Oke, jadi sekian ya. Jadi afterthought saya mengenai statistik yang harapannya bisa memberikan gambaran untuk kalian ke depan akan seperti apa. Oke, nah sekarang saatnya tugas. That's all folks, sekarang saatnya tugas. Tapi kita nunggu dulu yang dari kelas sebelah masuk. Nah, sembari menunggu, mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Kalau yang Google Colab, oke ya, saya rasa ya.
Permisi, Pak. Silakan. Untuk yang proses stokastik sama Markov itu, sebenarnya prerequisite-nya apa saja? Soalnya pas saya cari di Google, katanya perlu analisis fungsional juga sih. Oh Jadinya, ya, functional analysis sih penting di mana-mana. Saya rasa penting sih analisis fungsional. Jadi tapi kalau yang awal-awalnya sih sebenarnya cukup nggak ya? Cukup sih sebenarnya apa yang Anda pelajari di sini ya. Cuma kalau Anda baca buku proses stokastik yang lebih advance math-nya, saya rasa Anda butuh analisis fungsional di situ. Jadi benar kamu bilang analisis fungsional. Itu penting. Absen ya? Sorry, sembari saya betulin. Ya itu paling. Siapa namanya? Brian. baik, Pak. Artinya kalau misalnya analisis fungsional diperlukan, ini berarti analisis real juga perlu. Analisis real, saya melihat mereka sebagai saudara sih, analisis real sama analisis fungsional. Dan itu penting karena nyambungnya nanti juga bakal ke linear algebra gitu-gitu. Jadi ya penting. Maksudnya kalau Anda mau lebih mendalami math-nya, analisis real sama fungsional tuh dua-duanya penting. Mereka bakal saling komplementari. Anda belajar algebra linear lebih lanjut, pasti akan membantu Anda dalam pemahaman analisis real dan juga sebaliknya. Sambil saya betulin absen ya. Absen harusnya udah. Ya. Di matematika ada tuh real sama fungsional. Absen dah ya. Oke, kelasnya Pak Javen mungkin belum datang. Kita tunggu aja dulu, nggak apa-apa. Ada lagi? Mungkin yang lain? Udah ada belum sih kelasnya Pak Javen dan Pak Edi? Belum nambah-nambah nih, masih 62. Jadi kami mau briefing ya, tugas. Ini tugas kelompok, makanya tadi pagi atau tadi siang saya ngirim ke kalian ini PDF yang isinya kelompok ya. Ini sifatnya bukan yang harus dikerjakan 5 orang, tapi maksimum 4. Jadi makanya kami pecah-pecah lagi di situ. Jadi 3 orang masing-masing. Oke, dan kami mencoba sebisa mungkin membagi itu supaya fair lah dari segi macam-macam. Mana nih? Belum muncul. Rafael sama Faiz dari sini belum ya? Rafael udah, Pak. Rafael udah, Faiz udah belum? Faiz. Tadi dia udah bilang iya sih. Di partisipan kayaknya belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi Rafael sama Faiz ini nanti akan membantu kalian kalau ada masalah teknis dengan Python-nya. Oke. Jadi nanti Rafael mungkin belum ada di grup ya. Jadi tugas ini kan kami mengharuskan kalian memakai Python. Tapi saya paham pasti ada masalah-masalah teknis lah. Nah, itu gunanya Rafael sama Faiz di sini. Jadi membantu kalian kalau ada masalah teknis dengan Python. Mana dia si Faiz? Belum muncul tuh di participants. Oke, yaudah kita tunggu dulu sebentar. Permisi, Pak. Ya. Ini sambil menunggu, kalau Markov proses itu kira-kira yang seperti apa, Pak? Markov chain itu adalah proses yang benar-benar tidak bergantung sama step sebelumnya. Jadi dia misalkan gini, kalau proses stokastik itu
dia bukan rantai Markov ya, jadi bukan Markov proses. Jadi kalau Markov proses itu istilahnya dari satu state ke state lain, dari state ini ke state lain itu tidak bergantung sama state-state sebelumnya. Ini aplikasinya banyak misalkan di artificial intelligence atau di operation research gitu-gitu. Kata kuncinya rantai Markov proses. Kalau kalian pernah dengar Brownian process, bukan apa namanya, Brownian motion itu pun termasuk stochastic process juga di situ. Sama satu tadi yang belum saya bahas ini, Monte Carlo methods. Nah, itu juga penting tuh. Kalau misalkan kalian pernah main game dan pernah dengar istilah ray tracing, nah itu dari Monte Carlo simulation. Jadi kalau ray tracing itu kan gimana kalau di video game terutama sih ya, atau di video game. Jadi gimana supaya supaya pantulannya terlihat bagus, ray tracing itu. Nah kalau Monte Carlo itu dia mensimulasikan berbagai sebanyak mungkin kemungkinan refleksi cahaya. Nah itu butuh dilakukan dengan Monte Carlo simulation. Jadi ujung-ujungnya statistik juga. Makanya kalau ada game dia ray tracing, dibilang tuh malah semakin berat, ya karena itu dia. Dalam-dalamnya itu ada Monte Carlo simulations. Mana nih? Saya coba tanya deh. Oh, udah masuk tuh, udah mulai berdatangan. 72, 73, 75. Apakah Pak Javan sudah muncul? Belum, tapi mungkin ntar lagi. Pak Edi juga sudah masuk. Selamat sore, Pak Pram, Pak Hairul. Sore, Pak Edi. Pak Javan, udah masuk juga Pak Javan. Ya, okay. Pak Javan, Pak Edi sudah masuk, Pak Hairul juga ada. Mahasiswanya juga sudah berdatangan ya, sudah 81 orang. Saya tunggu bentar lagi, mungkin masih nambah. Ya, 82, 83. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita mulai aja. Makasih Pak Edi, Pak Javan, Pak Hairul. Saya izin ya untuk menyampaikan tugasnya seperti apa dalam bahasa Indonesia. Oke, baik ya. Jadi kalau kita biasanya kan kuis kan ya kalau kalian sebelumnya. Nah sekarang untuk materi sains data ini kita konsepnya adalah tugas kelompok. Jadi tugas kelompok itu intinya adalah kalian akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan aerospace dan aviation menggunakan tools yang kalian pelajari sampai saat ini ya, terutama ada linear, logistik, sama KNN. KNN bisa regression atau classification, dan kalian harus menggunakan itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi kami akan berikan 4 soal. Nanti kalian jawab ini dalam bentuk kelompok, akan kami beritahukan aturan mainnya seperti apa. Tapi kita beritahukan saja dulu soalnya seperti apa ya. Sekilas aja untuk memberikan konteks ya. Jadi kalian soal pertama adalah ini. Airfall transonic. Nanti yang aviasi akan dibantu dijelaskan oleh Pak Edi atau Pak Javan. Jadi kalau di sini ya, ini adalah hasil simulasi dari airfall transonic ya. Kalian sudah belajar dinamika fluida. Kalau drag tuh datang dari pressure drag, skin friction drag, sama wave drag. Semuanya jadi drag. Gitu. Nah, jadi kalau di sini ada satu airfall transonic namanya airfall superkritik. Nah, itu akan kalian pelajari nanti ya di air compressible. Tapi kalian kan sudah tahu bahwa kalau di rezim transonic itu ada shockwave dan itu akan berpengaruh terhadap gaya hambat. Nah, jadi kalau di sini ada airfall terbang pada kondisi AM, Mach number sama alpha nominal, dan dia ada gangguan. Jadi ada gangguan di Mach number sama alpha. Nah, sekarang kalian disuruh memprediksi ketika ada gangguan Mach number sama alpha, itu efeknya terhadap gaya hambat, gaya angkat, mana pulpen saya, itu akan seperti apa. Jadi ada, kalau kalian ingat kan ya, CL, CD, sama satu lagi coefficient pressure. Itu juga sudah kalian pelajari, harusnya di dinamika fluida.
Nah, coefficient pressure diukur di daerah sekitar inilah ini. Nah, nanti kalian akan menemukan di sini ada fenomena yang menarik, yaitu lompatan tekanan, itu karena adanya gelombang kejut. Secara fisiknya kalian akan pelajari semester depan, ya. Nah, jadi kalian memiliki 800 sampel, maksudnya kan kombinasi spesifik M sama alfa, ada CL, CD, CP, dan selain itu diberikan data test setnya yang akan kalian gunakan untuk, nah nggak usah dikasih tahu deh, nanti harus kalian ulik-ulik sendiri. Nah, kemudian ini sifatnya begini ya, semua tugas ini, jadi kalian menjawab ini dalam bentuk penjabaran. Jadi bukan kalian disuruh benar-benar apakah ada efek ini terhadap ini, nah tapi ini sifatnya lebih penjabaran ya. Jadi kalian harus lebih banyak diskusi dan mikirnya agak kemana-mana sama teman-teman di kelompok kalian. Oke, soal-soal ada di bawah ini ya. Jadi ini bisa kalian baca, yang kami informasikan nih detail konteks problemnya seperti apa. Soal 2 ini adalah desain airfall subsonic. Kalau tadi transonic ya, jadi ada gelombang kejut. Kalau soal 2 ini desain airfall subsonic ya, jadi ada beberapa parameter desain yang menentukan bentuk airfoil. Itu detailnya ada radius leading edge, ada nanti saya lupa deh, saya kasih tahu papernya apa ya, kalau kalian mau lebih tahu detail apa ini maksudnya. Nah, tapi ini adalah gambaran lah. Jadi ada chamber atas, chamber bawah, thickness-nya, gradiennya berapa, sudut di trailing edge, dan lain-lain. Dan ini akan membentuk suatu airfoil. Oke, jadi kalau airfoil berbeda, tentunya performa juga akan berbeda. Nah, jadi kalau di sini yang harus kalian lihat adalah lift to drag ratio-nya, dan ini adalah parameter penting untuk menentukan performa suatu airfoil atau suatu UAV lah, kalau diaplikasikan. Nah, jadi ini kita simulasinya pakai kode gabungan dari metode panel ya. Kalian belajar kemarin di Info sama saya ada metode panel yang invisit pada akhirnya ya, gabungan dari uniform sama vortex. Nah, tapi dicampur boundary layer solution. Udah belajar boundary layer juga sama kami ya. Jadi ada boundary layer, ada invisit, kita gabung jadi satu solver untuk menghitung L/D dari suatu airfoil yang ditentukan oleh parameter-parameter ini. Oke, pada kondisi terbang tertentu, Reynolds number tertentu, kalian juga tahu apa itu Mach number, Reynolds number sudah diajarkan juga. Oke, jadi persoalannya bisa dilihat di bawah. Soal nomor 3 adalah aeroelastik. Apa itu flutter? Ya, kalian pasti pernah dengar juga dari mata kuliah pengantar sama Pak Yasdi, itu ada interaksi fluida sama struktur. Ya, karena strukturnya elastis juga di sini ya, atau inilah terutama ada instabilitas dinamik. Jadi ada coupling antara aero sama struktur ya, karena aero sama struktur. Dan kalau misalkan ini kondisinya nggak enak, nah itu bisa divergent. Jadi kalau ada gangguan dikit, responnya tuh akan semakin kuat dan akibatnya apa? Strukturnya patah. Tapi kalau misalkan di kondisi terbang tertentu, nah itu bisa teredam tuh kalau ada gangguan. Nah, jadi apa yang dipelajari ya namanya kasus Isogai ya. Jadi ada 2 parameter di sini, yaitu Mach number sama critical flutter speed index. Outputnya apa? Yaitu coefficient damping coefficient. Jadi kalau dia negatif itu stabil, kalau dia positif tidak stabil. Jadi ada 2 parameter input, Mach number sama flutter speed index. Outputnya apa? Ini coefficient damping tersebut. Oke, data bisa dilihat di sini. Nah, masalahnya di sini agak berbeda ya sama masalah sebelumnya ya. Anda harus menggambar batas flutter. Jadi di mana itu batas flutternya? Jadi dari Mach number sama flutter speed index itu di mana batas yang di sini stabil dan di mana batas yang tidak stabil. Dan kalian harus menyelesaikan permasalahan ini dengan tools yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kemudian saya minta tolong ya Pak Javin, maaf untuk menjelaskan konteks dari problem ini. Ini ada ini juga nih, petunjuk pengerjaan saya taruh juga di sini. Silakan Pak Javin. Baik, terima kasih Pak Pram. Baik, jadi untuk yang terkait dengan masalah aviasi ya kita hanya buat satu soal di sini, tapi memang ini sangat ekspensif dari sisi penggunaan komputernya. Kenapa? Karena di sini Anda akan menganalisis ataupun memproses data dengan jumlah yang lumayan banyak. Ini sebenarnya belum terlalu banyak ya kalau kita berbicara dalam konteks machine learning sebagai contoh.
Nah, ini ada data yang jumlahnya penerbangannya sebanyak 500 penerbangan. Nah, ini saya nggak tahu, ini yang menjadi nanti tugas Anda. Jadi ini datanya kita record, kita peroleh dari pesawat Boeing 747. Nah, ketika pesawat itu terbang, ya ini untuk pesawat sipil ya, ketika dia terbang, dia itu merekam data yang jumlahnya sangat bergantung kepada tipe pesawatnya. Sebagai contoh, sekelas pesawat Airbus 320 mungkin hanya merekam sekitar 700 sampai 1000 parameter. Tetapi untuk sekelas Airbus 380 sebagai contohnya, itu bisa mencapai merekam sampai 3000 parameter, seperti tinggi terbang, angle of attack, itu karena pesawatnya saking besarnya, itu untuk satu parameter saja, untuk satu variabel sebagai contoh angle of attack, itu bisa diukur oleh 4 sensor, karena dia ada semacam redundancy sistemnya. Jadi itu memang harus di backup ya. Jadi makanya satu variabel sudut serang itu bisa diukur oleh berbagai macam sensor. Nah, tapi kita tidak akan lihat semua parameternya. Nah, ini untuk 747 ini sebenarnya pesawat yang berbadan lebar ya, dengan 4 engine. Kalau kita lihat datanya ini seluruhnya ini bisa sampai 2.700 sekian parameter, jadi banyak sekali. Tapi untuk penerbangan ini, untuk tugas ini, kita hanya batasi hanya sekitar 10 parameter saja. Nanti kalau Anda lihat di filenya, Anda download dari Google, terus kemudian Anda lihat, nanti ada semacam time series gitu, ada kolom pertama itu ada waktu, Anda lihat di sini ya, kolom pertama itu waktu, terus kemudian satuannya detik, terus kemudian yang kedua itu barometric altitude ataupun pressure altitude istilah lain. Terus kemudian ada juga yang diukur dari ini nih, dari radio altitude ya. Terus kemudian ini yang ketiga ini adalah percepatan vertikal HDOT ya. Tapi tetap ini sensornya berasal dari altimeter. Terus kemudian ada juga kita lihat di sini radio altitude yang poin nomor 4 nih. Ini diukurnya dari sensor radio altitude. Terus kemudian ada juga latitude longitude, ini tentunya dari GPS. Terus kemudian ada juga data dari pitot-static system ya, ada namanya true airspeed. Terus kemudian ada juga dari GPS nih, ground speed ya, ada satuannya. Jadi ini parameternya dan langsung kelihatan nih apa yang menjadi satuannya masing-masing. Ya, nah yang terakhir yang nomor 9 ini weight on wheel. Nah ini kenapa saya masukkan di sini, nanti Anda harus benar-benar pikirkan apa kegunaan weight on wheel. Jadi ketika pesawat itu sudah berada di ground, ketika dia take off gitu ya, ataupun ketika dia landing, nah ini weight on wheel-nya menyala nih. Ketika WOW-nya ini angkanya 1, ini berupa angkanya diskrit ya, bisa 1 bisa 0. Ketika angkanya 1 berarti artinya pesawat sedang berada di ground. Ketika 0 berarti pesawat sedang berada di udara. Terus kemudian ada juga track angle-nya nih ya. Track angle tentunya sudah tahu apa track angle, apa itu sudut apalagi itu namanya selain track angle itu sudut besi ya. Itu istilah-istilah lain. Nah, jadi itu juga saya masukkan, itu juga adalah satu pertimbangan dari Anda nanti kenapa saya memasukkan ini di sini. Karena ini semua akan membantu Anda untuk melakukan proses klasifikasi nantinya. Terus kemudian yang berikutnya adalah flap-nya, kondisi flap-nya seperti apa? Apakah dia itu angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya kalau dia sudah landing gitu, nah itu berapa? Kalau ketika dia take off ataupun ketika dia landing, itu biasanya full flap deflection ya. Biasanya angkanya sekitar 3,5 sampai 4 gitu. Nah, ini semua parameter-parameternya. Dan kemudian sampling rate-nya di sini kebetulan saya buat, saya reduksi juga, karena ini untuk Boeing 747 dia bisa merecord sampai dengan 16 Hz. Ya, ada sekitar 16 data setiap 1 detik. Nah, tapi ini saya reduksi menjadi antara 0,5 sampai dengan 1 Hz. Nah, tugas Anda adalah dengan data-data yang ada ini, Anda diminta untuk melakukan proses klasifikasi. Dari 500 penerbangan, Anda diminta untuk menentukan di mana pesawat ini take off dan di mana dia landing. Tahu ya? Nah, nanti Anda bebas. Anda mau menggunakan airport-nya itu, kodenya itu, apakah ICAO ataukah IATA, ya, itu terserah Anda. Ya. Nanti begitu Anda bisa deteksi airport-nya, langkah berikutnya adalah Anda mendeteksi di mana pesawat ini take off-nya dan di mana dia landing-nya, tapi dari sisi runway-nya. Apakah kalau sebagai contoh, kalau kita ke Cengkareng, nah itu kan Cengkareng kalau ICAO code-nya itu kan
WII ya, kalau IATA code-nya CGK. Nah, tapi di dalam airport-nya itu ada beberapa runway. Apakah pesawatnya ini take off di 07 left atau 07 right. Nah, itu nanti Anda deteksi. Nah, ini pure Anda harus menggunakan materi kuliah yang sudah kita sudah pelajari untuk melakukan proses klasifikasi ini. Nah, memang dari sisi permasalahan agak simple, tapi nanti implementasinya Anda benar-benar harus memikirkan mana solusi yang paling cepat, terus kemudian apakah Anda menggunakan single core ataukah menggunakan multi core. Nah, ini di komputer Anda kan ada berapa tuh? Mungkin sekarang komputer zaman sekarang terdiri dari 4 core. Nah, Anda bisa memanfaatkan itu. Apakah nanti ketika Anda melakukan loopingnya, Anda menggunakan semua core-nya atau tidak. Nah, itu bagian dari analisis yang nanti Anda juga taruh di slide Anda, ya. Karena ketika kita berbicara masalah machine learning atau data science, selain memang algoritmanya harus cerdas, tapi memang dari sisi eksekusinya juga harus singkat supaya kita bisa menghasilkan hasil yang cepat gitu ya. Karena kalau Anda mendapatkan algoritmanya keren sekali, cepat bagus sekali, tapi untuk menghasilkan satu prediksi dia membutuhkan waktu 1 jam. Nah, itu kan terlalu lama. Itu makanya di sini juga kita perlu nanti Anda benar-benar tahu bagaimana melakukan optimasi ataupun efisiensi dalam hal pemrogramannya dan juga menggunakan hardware yang ada. Dan berikutnya adalah, nah ini benar-benar nanti Anda harus tentukan sendiri, apakah nanti Anda kira-kira membutuhkan database yang lain. Ini saya tidak berikan di sini, tapi coba nanti Anda cari database airport di seluruh dunia. Karena kan kita sama sekali tidak tahu nih, pesawatnya ini mendaratnya dan take off-nya di mana. Sama sekali kita tidak tahu. Nah, mungkin salah satu indikasi yang Anda bisa lakukan nanti adalah membuat plotnya di dalam Google Earth. Itu Anda juga bisa lakukan tuh. Nanti Anda buat skrip sendiri bagaimana membuat latitude longitude ini dan juga barometric altitude-nya ke dalam KML file yang bisa dibaca oleh Google Earth, kemudian nanti diletakkan di Google Earth, nanti kelihatan di mana dia mendaratnya, di mana dia landingnya, di mana dia take off-nya, itu kelihatan. Nah, tapi kan itu caranya satu-satu tuh, agak ribet ya. Karena Anda punya 500 penerbangan. Jadi Anda diwajibkan nanti menggunakan algoritma dari data science yang sudah kita pelajari. Apa yang Anda gunakan? Nah, itu terserah. Apakah nanti menggunakan metode-metode yang di luar dari kuliah ini, itu juga sangat welcome. Terserah ya. Nah, datanya, minta tolong Pak Pram di next slide. Oke. Sebentar, ini jam 4 pada kosong nggak? Kosong kayaknya ya. Jadi kita mungkin lebih kosong Pak, yang kita lebih dikit nggak apa-apa berarti ya. Oke, baik. Silakan Pak, lanjutkan. Nah, jadi nanti Anda bisa download datanya di sini nih. Bit ini tinggal diklik aja nih, nanti Anda bisa 500 flight ada muncul nanti di situ. Nah, saya sudah buat formatnya seperti ini dalam zip format, tetapi sebenarnya ini dalam CSV. Nah, ini sebenarnya satu strategi yang bisa Anda gunakan nih. Kalau Anda punya data yang besar dalam bentuk CSV, Anda bisa buat dalam bentuk zip, tapi nanti kita bisa langsung baca nih dengan menggunakan Pandas. Ini kemarin di tutorial kita sudah bahas ya apa itu Pandas. Nah, nanti tinggal membaca nih read CSV walaupun filenya dalam bentuk zip kita bisa langsung baca ya. Terus kemudian tanpa mengekstraknya itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, nanti di dalamnya kira-kira seperti ini nih. Time, habaro, ada sebagainya. Nah, ini tergantung ada yang kosong karena memang sampling rate-nya ini kelihatannya rendah nih 0,5 Hz. Tapi kalau data yang full semua ini sampling rate-nya 1 ya. Nah, jadi Anda tinggal baca, terus kemudian lakukan. Nanti saya nggak tahu kalau saya kasih tahu nanti step-stepnya, nanti Anda tahu. Tapi yang pasti nanti Anda perlu melakukan lihat dulu datanya, terus kemudian deteksi parameter-parameter apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui di mana pesawat ini mendarat. Ya, parameter apakah latitude, longitude, apakah tinggi terbang, apakah track angle itu nanti berdasarkan diskusi Anda. Nah, jadi masih ada next slide-nya Pak Pram atau sudah habis ya? Ada ya, kalau udah habis Pak ini. Oke. Nah, jadi itu aja ya kira-kira ya. Jadi tugasnya hanya mendeteksi, tapi saya hanya ingin Anda nanti lakukan itu yang paling penting adalah memvalidasi. Bagaimana algoritma yang sudah Anda kerjakan itu bisa memprediksi, tapi Anda bisa memvalidasi bahwa memang hasil prediksi yang Anda lakukan itu memang benar-benar terbang di situ. Nanti Anda bisa validasi dengan cara ngeplot di Google Earth sebagai contoh. Itu kan sudah kelihatannya nanti ya. Ataupun dengan teknik validasi yang lain untuk memvalidasi bahwa memang hasil yang Anda prediksi itu tepat
mendaratnya di runway 07R atau di runway yang lain dan di airport tertentu. Nah, itu aja kira-kira Pak Pram dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Javen penjelasannya. Jadi ada 4 soal total ya. Jadi untuk semua persoalan tadi intinya kalian penting seperti Pak Javen bilang tadi untuk memvalidasi seberapa akurat kalau kalian membuat model regresi atau klasifikasi. Oke? Tapi kalian juga harus bisa interpretasi sebenarnya kalian udah dapat model nih, udah buat model. Nah, ini artinya apa? Apa relevansinya terhadap problem kalian? Ingat itu juga menjadi poin penilaian. Nah, sekarang udah diupload di Microsoft Teams belum Pak Javen soal dan ini datanya? Soalnya belum, datanya juga belum, tapi yang ini tinggal di-download yang ini Pak Pram, yang data penerbangannya. Oke, baik. Oke, jadi nanti diberikan di Microsoft Teams hari ini. Jadi bisa kalian lihat nanti semua dokumen yang kalian butuhkan, termasuk data, termasuk soal juga. Nah, kemudian kita bahas dulu aturan mainnya. Oke. Jadi pertama kami telah memberikan ya notebook Python dalam bentuk Google Colab yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan tugas. Jadi kan ada regresi linear, ada logistic regression, ada KNN, KNN pun bisa regression atau classification, dan KNN untuk classification itu bisa multi-class. Ingat ya. Jadi beberapa problem nanti kalian, saya nggak kasih tahu apa, tapi ada beberapa yang multi-class. Jadi kalau multi-class, nah itu harus algoritma apa? Nah itu penting ya. Nah tapi walaupun kita berikan kalian notebook Python, ya sebenarnya kalian bisa menggunakan library apapun. Karena kalau kalian temukan di internet tuh ada macam-macam nih, ada scikit-learn, ada beberapa orang implementasi sendiri, atau mungkin kalau kalian mau buat sendiri programnya, itu tidak ada masalah. Tapi ada satu syarat, harus dalam bahasa Python. Jadi kalau ada pakai MATLAB, ada pakai yang lain-lain, itu mohon maaf, itu belum tidak bisa ya. Supaya ini gampang semuanya, kita satukan dulu bahasanya, yaitu Python. Tapi paling tidak kami sudah memberikan, oke ini notebook Python, ini ada beberapa tools, itu bisa kalian gunakan. Nah, kemudian akan seperti apa sih? Kalian akan laporan dan juga presentasi. Jadi pertama laporan dulu. Jadi deadline pengumpulan adalah 20 Mei, 2021. Ini otak saya masih ke bawah 2020. 2021 pukul 23.59. Oke, jadi itu tepat tengah malam sebelum ganti tanggal 21 Mei. Dan nilai akan dikurangi jika melebihi waktu yang telah ditentukan. Jadi kalian punya sebenarnya waktu, kalau dipotong libur ya, itu 2 minggu. Oke, libur kan sekitar 1 minggu tuh, libur lebaran. Jadi waktu pekerjaan adalah efektif 2 minggu. Dan kami batasi juga jumlah halaman maksimum adalah 15 halaman, tapi tidak termasuk judul dan daftar isi. Dan tidak perlu kata pengantar, tidak perlu introduction dan lain-lain, yang penting langsung dijawab untuk masing-masing soal ya. Dan harus menjawab semua poin-poin yang butuh kalian jawab tuh. Kalau misalkan kita lihat tadi ya, itu kan ada poin apa nih? Poin A, poin B, poin C, ini ada poin A, poin B, dan lain-lain itu harus kalian jawab semua. Oke, karena jelas itu akan mempengaruhi nilai kalian. Dan kami tidak ingin jawaban yang kayak, ini oke, ini oke. Ya kami ingin kalian menjelaskan ke kami sejelas mungkin kan ya. Jadi jawaban diberikan dalam bentuk penjabaran. Karena kalau dari data science ini yang kalian dapat apa sih ujungnya ya? Selain prediksi kan juga insight ya. Nah jadi insight itu ya harus diberikan dalam bentuk penjabaran. Karena itu bisa, dari situ kami bisa melihat bahwa kalian mengerti kalau kalian bisa menyelesaikan problem ini dan mengerti kalian dapat apa dari menyelesaikan problem tersebut. Nah, jadi format laporan ya dibuat dalam bentuk PDF. Nggak ada Word, oke? Word. Dan dikirimkan melalui Microsoft Teams, nanti assignment-nya akan dibuka kemudian. Dan selain dokumen dalam bentuk PDF yang maksimum 15 halaman, tidak termasuk judul, daftar isi, kalian juga memberikan kami source code kalian. Oke? Source code-nya ingat Python, kita mainnya Python di sini, jadi kalian bisa berikan source code Python-nya, atau kalian bisa pakai Python notebook. Nah, itu lebih enak lagi. Dan kalian juga bisa kirimkan ke kami link Google Colab-nya. Itu kan juga Python notebook pada akhirnya. Dan kode tidak usah dilampirkan di laporan, kalau enggak meledak tuh jadi berapa puluh halaman. Nah, itu laporan ya. Laporan ingat deadline 20 Mei 2021. Presentasinya juga 21 Mei 2021.
Jadi 2359, 20 Mei itu kalian mengumpulkan tugas. 21 Mei 2021-nya, nah kita presentasi pada waktu UAS sesuai dengan dialokasikan, yaitu jam 2 sampai jam 5. Dan ini challenging. Karena apa? Waktu presentasi masing-masing grup adalah 5 menit dengan waktu transisi 1 menit. Dan ingat ya, ini kerja kelompok ya. Tadi yang keras reguler udah saya kirimkan kelompoknya apa saja, yang internasional juga harusnya udah. Jadi setiap anggota wajib berkontribusi dalam memberikan paparan pada saat presentasi. Jadi kalau misalkan Anda tidak hadir pada presentasi tanpa alasan yang kuat, Anda otomatis nilainya akan nol. Oke, apa sih maksudnya wajib berkontribusi? Ya, setiap orang istilahnya harus memberikan paparan juga. Jadi 5 menit 3 orang itu harus ngomong semua. Harus menjelaskan bahwa kalian mengerti apa yang kalian lakukan. Oke, ini tantangan pas presentasi. Bagaimana kalian mempresentasikan itu semua hasil dalam 5 menit. Format file presentasi adalah PowerPoint ya, jadi tidak pakai kanvas dan lain-lain. Dan dikumpulkan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 12.00 pada seminar Microsoft Teams yang akan diberikan kemudian. Dan konten yang wajib ada ini. Metode apa yang kalian pakai untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, dan kita butuh sepakati dulu nih. Kan yang kalian pelajari adalah linear regression, KNN, dan logistic regression ya. KNN itu buat regresi dan klasifikasi. Jadi ya apa yang kalian gunakan itu ya metode yang kalian sudah pelajari. Ya, di situ ya. Kita sepakat di sini Bapak-bapak dosen yang lain ya. Supaya tidak terlalu melebar. Gimana? Boleh, Prof. Oke, Ya, baik. Prof. Makasih Pak Javen, Pak Edi. Jadi dan memang soal-soal ini didesain supaya kalian bisa menyelesaikan dengan metode-metode yang sudah kalian pelajari. Oke, jadi pertama jelaskan metode apa yang kalian gunakan, walaupun beberapa mungkin eksplisit gunakan regresi linear misalnya. Dan proses validasinya ya, karena kalau kalian buat model itu harus jelas seberapa akurat nih hasil prediksi ini. Jadi kalian harus bisa meyakinkan bahwa model ini misalkan akurat. Kalaupun misalkan tidak akurat untuk model tertentu, nah kenapa ya? Jadi itu harus jelas semua. Oke, ini jelas juga harus ada dalam laporan. Nah kemudian juga interpretasi apa yang Anda dapatkan dari jawaban setiap soal. Misalkan tadi dari soal aviasi ya kalian sudah menyelesaikan problem, nah terus apa insight engineering lah kira-kira ya. Walaupun mungkin beberapa hal itu belum kalian pelajari secara dalam, misalkan aeroelastik ya, cuma paling nggak kalian bisa dapatkan misal, oh ternyata parameter ini yang paling berpengaruh terhadap coefficient damping misalkan. Oke, jadi itu adalah insight tambahan yang nanti bisa kalian dapatkan. Nanti misalkan yang masalah transonic airflow, misalkan wave drag, apa itu gimana cara menghitungnya, nah itu akan kalian pelajari di semester depan. Cara fisik ya. Nah, tapi kalau dari segi data ya kalian sebenarnya udah bisa mengolah ini. Dan mungkin kalian malah bisa dapat insight duluan, bahkan sebelum kalian mulai kuliah tersebut. Mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Karena itu kan data kita ambil dari suatu simulasi komputer atau proses yang real. Jadi dia merefleksikan fenomena yang sebenarnya. Oke, kemudian konten wajib ada, distribusi pekerjaan setiap orang jelas harus ada. Kami harus tahu si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Dan kalau misalkan saya pribadi ngelihat C mengerjakan slide presentasi, nah, ya apa? Itu bukan sesuatu yang bagus. Kalau cuma ngerjain slide presentasi, ya kami bisa suruh orang dimanapun. Kalian nggak perlu ikut mata kuliah ini. Jadi jangan lakukan seperti itu. Ya, jadi kalau 3 orang harus ada kontribusi di pekerjaan intinya. Oke, dan jumlah maksimum 8 slide tidak termasuk slide judul, dan mungkin Anda tidak perlu terlalu berlama-lama memperkenalkan diri lah. Ya Pak, paling di slide judul aja. Oke, kan nggak kelihatan siapa namanya. Oke. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan dari mahasiswa, mungkin Pak Javen, Pak Edi, Pak Herul mau menambahkan dulu, atau mungkin saya ada yang kurang? Dari saya cukup, Pak Pram. Baik. Cukup, Pak Edi, Pak? Cukup Ya? Cukup, Pak. Cukup. Pak Herul juga cukup. Nah, sekarang
ada pertanyaan dari mahasiswa? Oke, ada? Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Oh ya, satu lagi. Kalau di reguler itu ada Rafael sama Faiz ya. Jadi untuk membantu teknis Python kalian. Kalau internasional langsung ke Pak Javen berarti ya. Kalau ada mau nanya-nanya soal Python-nya ya. Ya, bisa ke saya langsung Pak Pram, tapi Oke. kalau nanti mereka mau bertanya pertanyaan nomor 1, nomor 3, teknisnya seperti apa, mungkin bisa langsung ke asistennya Pak Pram juga mungkin. Oh boleh. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi Rafael dan Faiz ini membantu siapa aja. Oke. Nah kalau kalian ada pertanyaan soal konteks problemnya itu kalian bisa tanya juga ke saya ataupun Pak Javen dan bapak-bapak dosen yang lain. Oke, ini berarti sudah pada siap semua ya. Jadi ini UAS kalian. Oke, jadi kalian langsung apply semua algoritma yang kalian pelajari ke masalah real di aerospace. Oke. Oke, baik. Nanti segala macam dokumen yang kalian butuhkan akan ada di Microsoft Teams. Berarti hari ini ya, nanti akan bisa kalian lihat. Pertanyaan Pak Pram, Oh ya Pak Edi, maaf, silakan. kerjasama antar grup boleh nggak Pak? Kalau hasilnya sama bagaimana? Kayak kalau menurut saya sih dalam bentuk diskusi boleh aja. Oke. Kalau menurut saya, tentunya harus sepakati dengan bapak-bapak yang lain. Tapi ya gini, maksudnya ya bisa aja satu pakai linear, satu pakai KNN, itu kan akan memberikan interpretasi yang beda-beda kan nih. Jadi tentunya setiap kelompok pasti akan memberikan hasil yang tipis berbeda atau mungkin banyak berbeda, kan bakal tergantung ya. Dan laporan pasti harus berbeda. Ya. Insight yang kalian dapatkan, interpretasi masing-masing grup juga bisa berbeda-beda. Ya. Artinya dosen akan mengecek kalau ada apa istilahnya pengkopian semacam itu ya. Jadi mesti Ya. ada bedanya ya. Oke. Pasti ada bedanya. Juga dari presentasinya. Ya, sip. Makanya juga tugasnya kami buat seperti ini supaya bisa berbeda-beda. Oke, baik. Saya rasa semua sudah siap ya. Oke, jadi ini akhir dari kelas statistik dari kami ya. Jadi semoga bermanfaat untuk semuanya apa yang kami ajarkan di mata kuliah statistik ini. Dan sekarang kita mengerjakan tugas tentunya supaya kalian lebih paham lagi terhadap ilmu yang baru saja kalian belajar. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa tanyakan nanti ke dosen masing-masing. Reguler ada WA, yang internasional juga pasti ada mediumnya tersendiri. Oke, baik. Kalau begitu sekian. Terima kasih. Pak, permisi. Oh, ya. Silakan. Mohon maaf mau bertanya Pak. Iya. Untuk kelompok itu tadi kalau saya kurang mendengar, maksudnya 3 kelompok itu di luar ketua kelompoknya atau 3 orang udah sama ketua kelompoknya ya Pak? Kalau di reguler sih, kalau kami nggak, yang di reguler kami nggak mengassign ketua kelompok sih. Jadi benar-benar 3 orang itu aja. Ya. Kalau di internasional di-assign ya ketua kelompok berarti Pak ya? Ya, jadi untuk yang kelas internasional sebenarnya tadi itu bukan yang tadi saya sampaikan itu bukan koordinator, tetapi itu adalah orang yang harus berpisah gitu. Jadi tidak bisa orang yang 11 tadi itu karena di internasional ada sebanyak 11 kelompok ya. Kalau kita buat nanti 3 sampai 4 orang per kelompok, jadi di internasional itu ada kemungkinan 11 kelompok. Nah, tadi yang saya tampilkan nama-namanya tadi adalah orang yang tidak bisa tidak bisa bareng di dalam satu kelompok. Jadi harus terpisah. Nah, nanti terserah apakah dia akan menjadi koordinator atau menjadi ketua atau menjadi member, itu terserah diskusi di dalam kelompok. Tapi kami harus pastikan ke-11 orang tadi harus terpisah. Itu kira-kira. Menjawab Raihan? Berarti Pak untuk satu kelompok bisa 3 sampai 4 orang ya Pak ya? Bisa, maksimum 4. Oke, baik Pak, terima kasih banyak sudah menjawab Pak. Ya. Oke.
Kalau di regular itu ya, jadi sebelumnya kan sudah ada kelompok yang tutorial itu ya. Nah itu kami pecah-pecah aja, jadi supaya ada 3 orang sama 4 orang dan kami coba atur supaya merata lah. Jadi setiap grup memiliki power yang sama kira-kira gitu. Tadi ada yang ngangkat tangan lagi, kayaknya Noval ya? Iya Pak Palar izin bertanya. Ya. Ini in the freak incident bahwa ada satu orang yang tertinggal gitu, jadi yang lain udah berkelompok, jadi sisa satu itu apakah boleh melanjutkan sendiri saja atau bagaimana Pak? Jadi intinya bekerja kelompok itu adalah supaya orang-orang ini bekerja bareng. Jadi kalau ada satu yang tertinggal ya itu sebenarnya terserah kalian mau ngapain, mau kalian tinggalin aja atau kalian mau ajak aja. Nah, cuma kalau kita spiritnya kerja kelompok, yang ngerjain harus bareng-bareng ya. Ya kami menyerahkan ke kalian lah orang-orang dewasa, satu orang itu diapain. Cuma no one left behind. Ingat itu aja. Itu ya, jadi kami serahkan ke kalian itu. Oke, menjawab Pak Pram, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi? Oke, kalau begitu ya, terima kasih perhatiannya, terima kasih juga Bapak-Bapak dosen yang lain. Nanti kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei, dan kelihatannya juga ini terakhir kali saya bertemu kalian, jadi selamat berbuka puasa, dan mohon maaf dari saya juga kalau ada salah-salah selama di kelas. Oke, termasuk yang kelas Dinpu sama kelas ini juga. Baik, kalau begitu ya, kelas kami tutup. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Oke. Thank you. Terima kasih Pak. Bye. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. 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 Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak.